Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai jarak, kecepatan, dan waktu. Namun sebelumnya kita harus perlu tahu dulu rumus apa saja yang digunakan, kemudian apa saja yang harus kita perhatikan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, yang harus kita ingat untuk rumus jarak, kecepatan, dan waktu itu ada V. V ini adalah kecepatan. V rumusnya adalah S dibagi T. V di sini adalah kecepatan ya. Kecepatan sama dengan S itu adalah jarak dan T itu adalah waktu. Jadi, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. V sama dengan S per T. Kemudian, bagaimana jika kita mau menghitung jarak? Berarti kalau jarak itu S. S itu berarti sama dengan V dikali T. Kalau misalnya kita mau cari T, berarti S dibagi V gitu. Nah, contoh soal yang pertama, Budi bersepeda selama 1,5 jam dengan kecepatan 15 km per jam. Jarak yang telah ditempuh Budi adalah berapa kilometer? Di sini kita sudah lihat bahwa kecepatannya sudah dalam kilometer per jam dan waktunya sudah dalam jam. Berarti ini mudah ya, langsung aja. Kita tahu bahwa rumusnya adalah V sama dengan S per T. Berarti kalau yang ditanyakan adalah S, maka cara mengerjakannya ada tinggal V dikali T. Nah, V-nya itu adalah kecepatan, ini V, kemudian waktunya adalah T. Kecepatannya adalah 15 km per jam, kemudian T-nya itu adalah 1,5 jam. 1,5 jam itu 3/2 ya. Atau dibuat 1,5 juga tidak apa-apa. Berarti jawabannya 15 dikali 3. 45 per 2. Ya, 45 per 2 itu adalah 22,5. Karena tadi kecepatannya sudah dalam kilometer per jam dan waktunya sudah dalam jam, maka jawabannya sudah dalam kilometer. Jadi jarak yang ditempuh Budi adalah 22,5 km. Soal berikutnya, jika Sumantri berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 6 menit, berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Sumantri? Yang diminta adalah kecepatannya dalam kilometer per jam, sedangkan waktu yang ada di soal masih dalam menit. Kita tulis dulu rumusnya. Rumus dari kecepatan itu V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Jarak itu S ya, T itu waktu. Nah, yang ditanyakan kan kecepatannya, berarti ketika jaraknya itu 2/5 km, kita tulis dulu 2/5 km dalam waktu 6 menit. 6 menit. Berarti nanti kecepatan yang kita peroleh adalah dalam kilometer per menit, belum dalam kilometer per jam. Berarti ini kita tinggal ditulis 2/5 dibagi 6 berarti sama dengan dikali 1/6. Hasilnya adalah 2/30 km per menit. Nah, bagaimana cara mengubah kilometer per menit menjadi kilometer per jam? Berarti kita tahu bahwa 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Nah, berarti kalau dari menit, 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Nah, berarti untuk menghitung 2/30 km per menit menjadi kilometer per jam, berarti kita tinggal tulis 2
per 30 dibagi oleh 1/60. Atau kita tulis 2/30 dikali 60/1. Jadi hasilnya adalah 60 dibagi 30 itu 2, berarti 2 kali 2. 4 km per jam. Gitu. Nah, contoh yang terakhir, sebuah maskapai penerbangan melakukan cara penerbangan domestik sejauh 600 km. Karena cuaca buruk, maka kecepatan rata-ratanya berkurang sebesar 200 km per jam dan waktu tempuhnya bertambah 30 menit. Durasi penerbangan jika dalam kondisi normal adalah berapa jam? Kita gunakan rumus dulu kecepatan ya, yaitu V sama dengan S per T. Atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kita tahu bahwa ketika jaraknya 600 km, kecepatannya normal. Waktu tempuhnya juga normal, berarti ini bisa kita tulis V-nya itu sama dengan 600 per T. Nah, kemudian di kalimat berikutnya kecepatannya berkurang 200 km. Nah, ketika kecepatan berkurang 200 km atau kita tulis V-200 itu sama dengan S per T-nya sekarang bertambah 30 menit. Nah, 30 menit ini karena harus kita ubah ke dalam jam berarti sama dengan setengah jam ya. Berarti di sini T plus setengah. Nah, S-nya itu adalah 600. Berarti bisa kita tulis V-200 sama dengan 600 per T plus setengah. Nah, setelah itu, karena di sini ada P-200, kemudian yang awal V, P-200 sama dengan 600 per T plus setengah ini, supaya mudah kita tulis V sama dengan konstanta min 200 ini kita simpan di kanan. 600 per T plus setengah ditambah 200 gitu ya. Jadi kedua ruas ditambah oleh 200 sehingga menjadi seperti ini. Kemudian cara menghitungnya, karena ini sudah ada V sama dengan 600 per T, kemudian V sama dengan 600 per T plus setengah ditambah 200, berarti sekarang kita kerjakan V itu harus sama dengan V. Jadi V yang awal dengan V yang akhir ya, karena udah sama-sama V. Berarti kita masukkan V yang pertama itu kan 600 per T. Kemudian V satunya lagi itu 600 per T plus setengah ditambah 200. Nah, karena kita mau mencari nilai T-nya, berarti supaya mudah kita simpan semua yang ada bentuk variabel T ke sebelah kiri, berarti 600 per T dikurangi 600 per T plus setengah sama dengan 200. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi ada T plus setengah, berarti dua-duanya kita tulis T plus setengah. Nah, berarti T plus setengah dibagi T, berarti kan tinggal T plus setengah ya, ini dikali 600, berarti ini 600 dikali T plus setengah. Nah, kalau ini dikurangi, ada 600 dibagi T plus setengah, ini sudah ada T plus setengahnya, berarti yang belum ada T ya, jadi 600 T sama dengan 200. Nah, ini belum selesai, kita lanjutkan. Nah, cara selanjutnya itu kita kalikan 600 dengan T plus setengah ini, jadi 600 T ditambah 300. 300 itu dari 600 dikali setengah. Kemudian di sini kita tulis 600 T per
penyebutnya tetap kita kalikan T kuadrat ditambah setengah T. Ini sama dengan 200. Kemudian 600T dengan 600T di sini habis ya, berarti kan tinggal 300 sama dengan, ini kita kalikan, berarti jadi 200T kuadrat ditambah 100T. Kemudian kita tulis 200T kuadrat ditambah 100T min 300 sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis 2T kuadrat ditambah T dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti kita sederhanakan setengah T, 2T, ini 2T. Nah, ambil bilangan yang kalau dikali hasilnya min 6, kalau dijumlah hasilnya 1 ya. Min 6 itu dari 2 kali min 3, berarti min 2 dengan plus 3 ya. Jadi dari sini kita dapat pembuat nolnya adalah ini setengah dikali 2T min 2 itu T min 1 ya. Yang ini kita tulis tetap 2T plus 3. Nah, kemudian kita cari pembuat nolnya. Kita cari pembuat nolnya. T, ini ada T min 1. T min 1 itu kita cari pembuat nolnya. Berarti T min 1 sama dengan 0, berarti T adalah 1. Atau 2T plus 3 sama dengan 0. 2T sama dengan min 3. T-nya adalah min 3/2. Nah, karena yang ditanyakan adalah tentang waktu dalam jam, tidak mungkin yang negatif. Berarti yang memenuhi adalah T sama dengan 1. 1 di sini berarti 1 jam. Begitu untuk soal yang terakhir pada materi jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, nanti di video berikutnya akan dibahas juga bagaimana mengenai kecepatan tentang kasus yang berpapasan atau kecepatan jarak waktu tentang yang susul menyusul. Ya, sekian penjelasan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.